Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat case sensitif. Pertama-tama kita buat adalah kita ketik belajar spasi sama dengan tanda petik, lalu kita buat perintah yang ingin dijalankan. Saya di sini akan membuat perintah yaitu bahasa pemrograman Python sesuai dengan yang sedang kita jalankan. Ketik bahasa pemrograman Python, terus tanda petik lagi. Setelah selesai, lalu kita enter, lalu ketik print. Oh, salah guys, dia hurufnya huruf P kecil ya guys, harus P kecil. Print spasi buka kurung belajar. Jadi case sensitif ini jika tidak sama dengan variabel yang ada di atas, dia akan error. Pencontohan error itu yaitu seperti ini. Kita coba ya guys. Ini kita ketik, sebentar kita tunggu sebentar, sedang loading dia ya, agak lama. Nah, error kan guys, itu dikarenakan variabel yang ini, variabel pertama dia huruf besar, sedangkan kita membuat di variabel yang kedua dia huruf kecil, jadi tidak bisa ya guys, dia harus sama gitu variabelnya. Lalu kita coba yang versi benarnya ya guys. Ketik lagi belajar spasi sama dengan tanda petik bahasa pemrograman Python ya guys, lalu tanda petik, lalu setelah itu enter, lalu ketik lagi print, buka kurung belajar, lalu tutup kurung, lalu kita periksa ya guys. Nah, ini dia variabelnya sudah sama, huruf besar dua-duanya belajar ya kan guys. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membuat sebuah contoh dari identasi yang ada pada program Python kali ini. Yang mana identasi ini adalah menggeser atau menjorokkan baris penulisan kode program ke arah dalam. Nah, ini dia pencontohannya. Pertama, ketik for, lalu ketik lagi belajar in rank, lalu buka kurung 0,5 tutup kurung. Setelah itu kita pakai tanda penulisan titik 2. Setelah selesai penulisan tersebut, kemudian kita enter, lalu ketikan kedua yaitu print buka kurung belajar dan tutup kurung. Setelah itu enter lagi. Penulisan ketiga yaitu if buka kurung belajar lebih kecil sama dengan 2. Setelah 2 tutup kurung, jika sudah dibuka maka harus ditutup. Lalu tanda titik 2, enter lagi. Pengetikan keempat yaitu print buka kurung tanda petik belajar identasi, lalu tanda petik ditutup kurung. Lalu kita cek apakah penulisan kita sudah benar. Nah, penulisan kita ini sudah benar ya guys. Jika misalnya dia salah, akan ada tanda error di bawahnya. Jika salah satu huruf saja salah, maka semua salah. Begitu dia. Oke, sekian penjelasan tentang identasi. Sekian. Nah guys, jadi di dalam aplikasi Python itu juga ada yang namanya variabel guys. Jadi variabel itu ialah sering dikatakan penanda yang berfungsi untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai tersebut dapat berubah-ubah sepanjang penulisan kode program. Jadi contohnya seperti ini guys. Oke, kita buat kita buat tagar ya. Contoh variabel ya guys ya. Enter. Nah, kita buat buaya ya guys, buaya sama dengan petik 2 berjenis hewan buas ya guys ya. Hewan buas. Terus kita enterkan lagi angka ya guys ya. Lalu sama dengan kita buat nama kodenya, kita buat aja dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya guys ya. Terus kita enter kan, kita buat lagi tagar. Nah, kita buat mengakses variabel ya guys ya. Variabel spasi buka kurung. Nah,
tampilkan. Oke, kita enter lagi. Nah, kita print, buka kurung, panggil buayanya. Nah, udah kita panggil buayanya, kita enter, kita print lagi. Nah, buka kurung, kita panggil angkanya. Ya kan? Nah, udah kita panggil angkanya, kita enterkan lagi. Nah, kita print lagi, Nah, masukkanlah buaya, koma, tambah angka. Nah, mari kita rangkan ya. Nah, jadinya dia akan seperti ini guys. Jadi variabel itu ialah setiap ada yang bersama dengan itu yang dinamakan variabel. Jadi buaya sama angka inilah yang namanya variabel ya guys ya. Jadi begitulah kira-kira contoh dari variabel. Oke? Dan kita masuk yang terakhir, ada itu namanya penulisan konstanta di Python. Apa itu konstanta? Jadi konstanta itu beda dengan bahasa pemrograman lain yang mengenal konstanta tetap tidak berubah, sehingga para programmer Python bersama-sama bersepakat membuat nama variabel dalam bentuk huruf besar atau kapital ya guys ya, menandakan sebuah konstanta. Mari kita langsung buat contoh penulisan konstanta di Python. Oke, beginilah contohnya. Oke, pertama-tama kita caplokkan dulu, kita mau buat buaya aja, karena banyak kan di sini buaya. Carinya buaya. Terus kita buat sama dengan ya guys ya. Kita buat petik 2. Kita buka chatboxnya ya. Terus kita buat buaya berjenis hewan menjijikkan ya. Oke, maafkan saya buaya ya. Kita enter kan. Terus setelah itu kita buat caplox, kita buat apa ya? Hamster mungkin ya. Hamster ya, karena ya saya suka hamster itu lucu guys. Oke, sama dengannya kita buat petik 2, kita buka caploxnya ya. Terus kita buat hamster, huruf besar ya guys ya, hamster berjenis tunggu berjenis hewan lucu. Terus kita enter kan, kita print, kita panggil printnya, kita spasi ya, kita buka kurung, kita buat buaya. Oke, kita enter, kita print lagi ya guys ya, buka kurung, kita panggil si hamster. Oke, kita enterkan lagi, kita panggil lagi printnya, buka kurung, kita panggil buaya. Kita caplokkan aja ya guys ya, buaya, koma, hamster. Oke, mari kita rangkai. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya jenis konstanta di Python. Jadi konstanta yang ada di Python itu ialah huruf kapital atau huruf besar ya guys. Jadi inilah yang dinamakan konstanta, buaya dan hamster. Nah, jadi kayak gitulah contoh-contoh dari program-program yang berada di Python. Jadi sekian dan terima kasih. Berikutnya ada yang namanya contoh peraturan penulisan variabel. Jadi di peraturan penulisan variabel itu ada bisa berupa huruf, angka, karakter, underscore, garis bawah, terus dia ada garis bawah, terus dia ada bersifat case sensitif juga kayak yang pertama tadi ya guys ya. Ada huruf kecil dan huruf besar itu berpengaruh sekali ya. Dan juga nggak dibenarkan dalam penulisan variabel itu menggunakan kata kunci kayak dia and, as, assert, class, continue, del, def, else, elif, false, if, from, global, from, for, while, return, dan lain-lainnya. Jadi itu tidak dibenarkan ya guys ya. Tidak boleh dalam penulisan variabel itu.
Jadi kita langsungkan aja ke contohnya ya. Pertama-tama kita buat ya tagar. Contoh peraturan penulisan variabel. Contoh peraturan penulisan variabel. Oke, kita enterkan. Kita buat mobilku spasi sama dengan spasi petik 2 Lamborghini ya guys ya, Lamborghini. Kita enterkan lagi ya. Terus kita print spasi buka kurungnya, kita buat mobilku. Oke, kita enterkan. Terus kita buat garis bawah. Kita buat garis bawah ya. Kita buat mobil. Oke, mobil spasi ya sama dengan petik 2. Bentar guys, sorry saya batuk ya. Expander. Oke, terus kita print. Kita panggil print ya. Kita buat ini. Kita buat garis bawah. Kita buat mobil. Oke. Terus setelah itu kita enterkan lagi. Kita buat lagi mobil. Garis bawah. Nya. Terus kita sama dengankan petik 2 Fortuner ya. Nah, terus kita panggil ya print spasi buka kurung mobil. Slow ya guys ya, mobilnya. Oke, terus ini kita coba ya. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi kira-kira begitulah contoh peraturan penulisan variabel. Nah, bisa dia menggunakan angka, karakter, ataupun garis bawah ya guys ya. Underscore juga bisa, garis bawah bisa, dan tidak dibenarkan dia memakai kata kunci. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi sekian, begitulah contoh dari peraturan penulisan variabel. Selanjutnya di bahasa Python itu ada yang namanya komentar guys ya. Jadi komentar di dalam Python itu ialah berfungsi sebagai memberikan keterangan tambahan untuk memberikan catatan-catatan tentang perintah dan fungsi perintah itu maupun program sehingga programmer yang lain dapat memahami kode programnya. Jadi contoh dari penulisan komentarnya itu seperti ini ya guys ya. Bentar guys ya. Oke. Tagar materi kedua, enter, tagar, oke, maaf salah, nama, ini yang besar guys ya, nama, kita double klikkan aja guys, titik 2, kita buat nama kita ya guys, bisa dibuat nama masing-masing, ini karena nama saya ya, Siti Humayroh, silain, enter, tagar, mata kuliah, double klik, titik 2, struktur data, oke, enter, tagar lagi, npm ya, double klik, titik 2, oke, 21091075 guys ya, enter, kita kasih tagar lagi, terus dia materi, double klik, spasinya, titik 2, dia struktur data ya. Oke, kita enterkan lagi ya guys ya. Kita panggil print, buka kurung, petik 2, selamat datang, bentar guys ya, datang di Python. Oke,
kita spasi ya, kita tagar untuk menampilkan bentar guys ya, selamat datang di layar program ya. Oke, kita enter, kita panggil for, terus a in range buka kurung 0,2 ya, 0,2. Terus di sini kita beri titik 2, baru kita buat tagar menampilkan data perulangan sebanyak 2. Kita enter lagi guys ya. Terus kita gini ya, double klik aja kali ya. Nah, klik, kita print lagi ya, terus buka kurung, petik 2, kita buat buah mangga ya guys. Oke, terus di akhirnya ini kita buat lagi tagar. Nah, spasi, menghasilkan output buah mangga. Oke guys, titik ya, mana mangga, titik. Oke, mari kita coba runkan. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Jadi inilah dia komentar dalam Python ya guys. Jadi seperti itulah contoh dari komentar. Sekian dan terima kasih.